Sok-sokan bawa-bawa data, setelah ditanya balik bingung. Lagian dilawan nggak kayak gini yang pakai data. Hei. Itu kan pergi kan gitu aja, kalau seger-seger mah jangan dilawan pakai data. Pertanyaan sebenarnya Bang Juma itu memang sangat menyakitkan. Maju kena mundur kena, dijawab jujur hancur, enggak dijawab jujur hancur juga gitu loh. Sederhana loh itu loh ya, Yohanes 17:3. Keselamatan menurut Yesus itu Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan. Jawaban ibu-ibu bervariasi tadi. Dia jawab Yohanes 14:6 mentok. Dia jawab Yohanes 13:13 parah lagi. Gitu loh. Nah, Bang Juma tolong diluruskan dulu tuh. Jawaban mereka nyambung kagak tuh Bang Juma? Ya nyambung dong. Tadi Oh, kan nyambung. kita baca. Oh ya nyambung ya. Yesus menyatakan dia Tuhan. Gimana Bu? Tadi Yohanes 14 ayat 6. Ayo baca lagi dong. Oke, Yohanes aku- 14 nomor 6 itu nggak ada dia mengatakan dirinya Tuhan di situ. Baca dong, biar saya bacakan. Kata Yesus, saya yang baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kok dia tidak mengatakan akulah Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah Tidak seorang jalan. pun datang kepada Dengarkan, Bapa. dengarkan. Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Datang kepada siapa? Bapa? Bapak, bukan datang kepada Yesus. Yesus hanya jalan menuju kepada siapa? ke Bapak. Surga. Ke Bapa. Nah, baca lagi Yohanes 13 ayat 13. Saya kasih Lah, referensinya. 13 nomor 13 tadi kan kita sudah bahas. Baca. Yesus menggunakan bahasa apa di situ? Aram atau bahasa Indonesia? Loh, ini yang kamu baca tadi ayat itu kan bahasa Indonesia Juma. Mau aku Kenapa mau- tiba-tiba kamu ke Aram? Mau aku bacakan bahasa aslinya, mau? Bah, ini saya Mau. punya aktabnya bahasa Indonesia dong. Iya, kamu bahasa Aram Indonesia, dulu, tapi kami nggak mau ditipu dengan itu. Karena kami paham Yesus Jadi- itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dan saya juga nggak mau ditipu Zuma. Siapa tahu yang Anda kamu yang baca. aduh ketipu kamu- Ela, Iko nggak merasa ya? Alamak, Kamu tadi aduh, bilang saya baca, parah, kamu parah, nggak parah. mau ditipu. Parah, Sama parah, aku parah. juga. Kalau kamu mau baca bahasa Aram, saya juga nggak mau ditipu. Siapa Ya, tahu dalam itu tuan begini kamu. aja deh, begini aja. Dalam bahasa Aram, Berarti kamu bukan mau diskusi. Kamu dalam mau bahasa ngaku. Aram Yesus mengatakan apa? Maran. Maran. Ngapain Maran kamu itu apa? bahasa Aram? Tuan. Kita itu orang Indonesia. Alkitabnya Tuan. bahasa Indonesia. Ya itu kamu. Ini kita tanya Yesusnya. Kenapa berdasarkan kamu? Kan berdasarkan Yesus. Berdasarkan kan harus berdasarkan pernyataan Yesus katanya, bukan Giliran berdasarkan kamu kasih pertanyaan pernyataan ke Orang kamu. baca Alkitabnya bahasa Indonesia. Oh. Giliran orang menjawab ke kamu bahasa Indonesia, kamu mau alihkan ke bahasa Arab. Sini coba gue yang aja. Silakan. Ini azan Bu, juga, izin sudah azan Bang di sini. Iya, Lanjut. ya. Begini Bu, kalau Ibu memang pakai Yohanes 13:13, oke saya ikuti Ibu. Saya bikin nyaman Ibu. Artinya Yesus mengakui dirinya Tuhan waktu itu ya. Iya, Oke, baik. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. anaknya Bunda Maria Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Iya. Turun dari surga. Iya. Lahir Kan dari Yesus rahim dengerin dulu ya, Bu. Allah. Ibu. Waktu Yesus berbicara Yohanes 13:13, Ya, menurut Ibu kan itu masih di dunia ya, Bu ya. ya, dia sedang Betul. mengajar. Oke, artinya anak Bunda Maria yang sudah dewasa ini Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Artinya semua badannya Yesus Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Pertama Semua. ya, garis bawah Jasmani dan rohaninya Tuhan. Kalau dia turun ke dunia, berarti dia mengambil rupa seperti manusia. Yohanes 13:13. Yohanes Dia 13:13. Iya, dia Tuhan. Waktu dia mengakui dirinya Tuhan, dia pakai fisik nggak? Pakai fisik, Berarti tapi dia fisiknya, memang, berarti fisiknya juga Tuhan. ya dia kudus loh, bukan seperti manusia biasa loh. Saya nggak nanya Walaupun itu. dia tubuhnya manusia, Saya tapi perkuat dia data yang Ibu bawa, Bu. Saya perkuat data yang Ibu bawa loh ya. Iya, Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. iya. Betul Karena- katamu itu, sebab aku memang guru dan Tuhan. Iya, Artinya Yesus berbicara itu pakai mulut, ada fisiknya, betul? iya. Oke, apakah mulutnya Yesus, kepalanya, kakinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Oke, baik. Yakin ya? Yakin. Oke, jadi anaknya Bunda Maria yang dewasa ini Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Seperti manusia. Sebentar dulu.
Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria, ya Tuhan itu. Siapa? Bapa di surga itu Yesus Kristus juga. Wow, aneh sini. Kenapa aneh? Jadi Bunda Maria melahirkan Bapak juga. Bunda Maria itu kan mengandung bukan karena hasil hubungan intim. Oke, baik. Yang meninggal, yang mati di tiang salib siapa? Yesus Kristus. Tuhan. Iya, Tuhan kami. Oh, jadi Tuhan mati. Mati dan bangkit. Buset, Tuhan mati, Biasa, Tuhan mati, gemeter gua. Dik, Tuhan mati, Dik. Manusia biasa. Tuhan mati. Tuhan mati. Takut saya. Karena dia Tuhan. Berapa hari Tuhan mati, Bu? 3 hari. Itu kenapa dia begitu? Jadi saya jadi tahu. jadi pernah dunia ini dengerin dulu, Bu. Jadi waktu Tuhan mati pernah dunia ini kekosongan Tuhan. Tidak kekosongan rohnya kan ada. Katanya mati. Katanya mati, Bu. Gimana sih, Ibu? Gua bikin nyaman, Ibu jadi nggak nyaman. Loh, bukan gini loh, Bang Hendy. Ya gimana? Saya sedang mau bilang begini. Artinya Gimana? kami apapun yang Bang Hendy dan teman-teman bilang tentang mau mengkelirukan atau mengatakan Kristen itu salah, kami begini, Yesus itu Saya begini. nggak mengatakan Ibu salah. Saya bikin nyaman Ibu kok. Benar. Saya bikin nyaman loh, Kami Bu. akan tetap percaya kepada Alkitab, kepada apa yang sudah memang kami imani. Jadi Bu, secapek udah, Bu, saya apapun kalian tetap. Ibu saya bikin nyaman Ibu ini loh. Enggak, Ibu, Bapak kalau Ibu- bikin saya nyaman, nggak bikin membingungkan begitu. Kan Ibu Giliran tadi kalau mengatakan jawab, Tuhan, Bapak nggak tadi kan terima. Ibu mengatakan Tuhan mati, kan gitu ya, Bu ya? Dan bangkit Oke. di hari ketiga. Siapa yang bangkitkan dia, Bu? Dia bangkit sendiri. Yakin. Yakin. Kan katanya di Bible malah dibangkitkan, Bu. Oh gini ya, mungkin Ya. Bang Hendi ini sedang mau berbicara gini. Yesus, maksud Bang Hendi itu gini ya, Yesus Ya. itu manusia biasa, dia Loh, kok mati. lu manusia biasa berarti bukan Tuhan dong. Enggak. Bang Hendi Gimana sih ini, Bu? Ini Bang tadi Hendi, Anda mengatakan Bang Tuhan, Hendi, sekarang manusia maksud biasa. saya, itu maksudnya Bang Hendi, pikirannya Bang Hendi. Bang Hendi berpikir Yesus itu manusia kan? Memang dia manusia, anak Bunda Maria kan? Kalau kami bilang kan dia Tuhan kan, tapi Oke. Bang Hendi nggak terima kan? Saya Enggak. paham kenapa Bang Hendi tidak terima, karena itu bukan imannya Bang Hendi. Kalau kami kan Ini iman. bukan masalah iman, Bu, masalah kenyataan di bumi ini, Bu. Ya, Ibu dengerin dulu izin ya, Bu Di ya. Alkitab dia bilang dia Tuhan. Gantian Apalagi? ibu tercinta, saya hormati. Kan Yesus di bumi ini menampakkan dirinya manusia, Bu. Dia beraktivitas sebagaimana manusia, Bu. Benar. Tapi dia Dia tidak mulai berdosa. dari kecil loh, Bu. Dia bertumbuh kembang loh mulai dari kecil. Benar. Nah, waktu dia kecil kan belum Tuhan dia, Bu. Dia melakukan aktivitas dan kehidupan Ya. seperti Nanti dia Tuhan itu, Bu, setelah dia mati, Bu. Bu, mau tahu nggak? Roma 14:9, disitulah Paulus mengatakan dia Tuhan setelah dia mati. Gini loh Bang, dia memang Tuhan, tapi dia tidak pakai keilahiannya. Loh, tadi dia ngakui di Yohanes 13:13 dia akui, Bu. Pada saat dia di dunia ini melakukan aktivitas Lah, seperti berarti manusia. Yohanes 13:13 tidak sah. Kenapa tidak sah? Benar. Berarti dia akui dirinya Tuhan di situ menurut Ibu. Dia Tuhan, tapi dia melakukan kegiatan manusia di bumi ini. Oh, berarti Tuhan campur manusia. Tuhan yang di surga, ketika dia di surga melakukan peran yang berbeda. Ketika dia di bumi, dia melakukan perannya seperti manusia. Tadi Ibu mengatakan, Bu, di Yohanes 13:13 dia mengakui dirinya Tuhan. Ya, Tapi di sisi lain dia juga manusia. Baca lagi Gimana ayatnya, sih Ibu Bang. ini? Tadi dibilang Sekarang Ibu kan- ambil keputusan dulu deh. Ambil Memang keputusan. Yesus Tuhan. Iya, ambil keputusan dulu deh. Ya, Yesus Tuhan. Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, jangan kalau dia Tuhan jangan ngomongin lagi manusia ya. Ah, Oke, hilangkan kemanusiaan Yesus, kita ngomongin ketuhanannya ya. tak bisa. Kalau Hah? abang kan maksudnya supaya membuat saya keliru, abang tiba-tiba bilang kan di dunia dia Tuhan, dia Tuhan. Tidak. Saya percaya dan kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi ketika dia memang di bumi, dia melakukan kegiatannya seperti manusia. Oke, baik. Waktu dia melakukan kegiatannya seperti manusia, dia Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi Berarti melakukan dia kegiatannya jadi seperti Tuhan campur manusia. Rohnya Tuhan loh, tapi Rohnya tubuhnya itu Tuhan. manusia kan? Rohnya Tuhan, fisiknya Manusia dong. manusia. Jadi manusia campur Tuhan. Lah, seperti contoh Bang Hendi, maka Hmm. kenapa umat Muslim kalau ada yang meninggal di doa tahlilan? Kenapa? Karena Itu umat mendoakan Muslim bukan Allah. Tuhan itu bukan Ada Tuhan. rohnya, kan?
Ya Tuhan Yesus juga ada rohnya. Rohnya itu Oh, adalah jadi roh Tuhanmu itu, roh Tuhanmu didoakan juga? di surga. Didoakan. Didoakan enggak? Katanya tadi ditahlilkan. Enggak, agama abang. Makanya jangan Ya bingung. makanya lu jangan ambil contoh, nanti kena balik. Tadi kan yang saya bilang Islam. Iya makanya roh Tuhanmu dihosanakan nggak? Dihosanakan. Hosanakan gimana? Hosana bin David. Gimana Nah, itu? ketika Yesus Semoga keselamatan ada sama Enggak. keturunan Daud. Enggak. Gimana itu? Tidak. Itu juga dia. Ketika Yesus mati ya, Ya udah dikubur aja. tinggi itu. Sekarang kembali ke topik ya. Jadi ya Bu ya. Sebagaimana Roma 14:9 menurut Paulus Tunggu, dia saya baca mati dulu. Roma 14 ayat 9 ya. Ya coba baca Bu. Nah. Roma 14 ayat 9. Kita Iya, baca Bu. pelan-pelan aja, Iya, Bang. iya, pelan-pelan, Jangan Bu. dulu kita kebut. Ya coba. Yohanes, Roma. oh Roma. Iya, Bu. Roma Roma 14:9. Ibu yang saya hormati. Roma 14 ayat 9. Roma 14:9 Ibu. Di Oke. sinilah mulai Yesus menjadi Tuhan. Coba abang bacakanlah. Ibu aja lah, nanti saya dikira ngarang lagi. Ibu aja dulu. Roma 14 Ayat 9. 9. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya ketika dia di dunia, dia memang seperti manusia. Dia tidak orang kan melihat dia memang manusia. Nah, tapi ketika dia sudah mati dan bangkit, dia akan naik ke surga dan seutuhnya dia menjadi Tuhan. Keilahiannya itu dia kerjakan secara sepenuhnya kalau udah di surga. Makanya dibilang setelah dia udah mati dan bangkit, baru orang baru akan tahu dia itu Tuhan. Karena Oke, stop. dia Gantian ya, seperti Bu. manusia. Gantiannya. Bagaimana dengan jawaban Ibu tadi Yohanes 13:13? Dia mengaku dirinya Tuhan waktu hidup. Nah, gini, Yohanes 13 ayat 13 tadi kan dibilang, gimana itu, Bu? kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena aku adalah guru dan Tuhan. Oke, waktu itu Yesus mengucapkan itu dia kan Tuhan ya, Bu ya? Dia manusia, tapi rohnya itu ketuhanannya itu dia di Enggak, alam saya rohnya. tanya dulu, Bu. Ini singkat aja. Kan tadi pertanyaan Bang Yuma Ibu jawab itu. Ya, Saya mau bikin bahagia Ibu. Artinya Yesus di dunia dia Tuhan. Menurut Iya. Ibu sebagaimana Yohanes 13:13. dia Tapi itu di Roma Tuhan. 14, Bu, dia belum jadi Tuhan sebelum dia mati. Gitu loh. Nah, yang benar yang mana? Gini Bang. Nah, bingung Kak? Jangan bingung, Bu. Jangan Bukan, bingung. Belajar saya lagi, tidak belajar bingung. lagi. Saya tidak bingung, saya sedang mau menjawab. Kenapa Loh, kok dikatakan kenapa? setelah dia udah mati dan bangkit, baru dia menjadi Tuhan, baru dia melakukan pekerjaannya. Salah ya, Bu. Jangan Ibu. Jangan nambah-nambah data, Bu. Jangan roba-roba. Sekarang gini Bang. Jangan itu dirubah, Bu. Yang di sini ini kan kita kasih makna artinya apa kan? Ibu penafsir ya, Bu ya. Bukan penafsir karena saya sudah pelajari. Tapi jelas itu datanya, Bu. Gini ya, saya baca ya. Abang aja Ini dengerin yang dulu, Bu ya. mempelajari Alkitab Saya baca berani pelan. berasumsi. Masa Ibu yang saya terhormat. sudah belajar Alkitab, Abang larang. Bu, saya baca pelan-pelan ya. Ibu resapi baik-baik. Ya. Yohanes 13:13. Oh. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Artinya waktu itu Yesus mengaku Tuhan. Ibu setuju toh? Setuju? Oke, setuju. Tapi di Roma 14, nanti setelah mati baru menjadi Tuhan. Yang benar yang mana? Sekarang saya kasih Abang satu contoh. Contoh lagi. Nanti contohnya nanti saya kembalikin ke Ibu ya. Ya, saya Ya. ini kerja kantoran, pegawai Ya. kantoran. Ah. Tapi kalau di rumah, saya ibu rumah tangga. Ketika saya di rumah, saya berbicara dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berperan sebagai ibu rumah tangga. Oke. Nah, ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya layaknya pegawai kantor. Begitu juga Tuhan kami Yesus Kristus. Oke. Ketika dia di bumi, dia mengajar. Entar dulu, Bu, jangan ke Yesus dulu. Hakikat Ibu dulu.
Ibu di rumah, ibu rumah tangga, ibu di kantor kerja. Hakikat ibu sebagai apa, Bu? Hakikat saya wanita kan. Saya bekerja ibu rumah tangga dan Hakikat ibu pegawai manusia apa bukan? manusia. Manusia, baik. Coba ke Yesus lagi, ambil analogi, Bu. Silakan ke Nah, Yesus. ya, Ibu Yesus- hakikatnya manusia ya, silakan. Ya. Yesus ketika di bumi dia menjadi manusia, melakukan pekerjaan seperti manusia. Manusia Nah, di ketika dia bumi ya. berbicara tadi, Di bumi. Berarti Yohanes 13:13 dia bukan iya, Tuhan. itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang memanggil dia guru. Bu, dan di Tuhan. bumi Yesus manusia apa Tuhan nih? Nih, dengar. Dia melakukan pekerjaan, dia tetap Tuhan, Abang, tapi Ya melakukan udah kalau dia Tuhan jangan sebut-sebutin lagi dia manusia. tapi melakukan pekerjaannya sebagai manusia karena dia sedang di Oh, bumi. berarti jadi Tuhan Seperti kosong. saya tadi. Jadi Tuhan Kalau saya Tuhannya sedang lagi di rumah, saya ibu rumah tangga. Oke, jadi Kalau di waktu kantor, dia saya kerja kantor. Bu, jadi waktu dia manusia, dia kekosongan Tuhan. Sebenarnya tidak kosong. Loh, Tidak kosong. Masa Allah bisa menjadi Tuhan menjadi kosong? Tidak. Oh, berarti dia Tuhan melihat sepenuhnya. kasat mata. Berarti di Manusia melihat dunia- dengan kasat mata. berarti di dunia dia Tuhan sepenuhnya. Dia sebenarnya Tuhan. Tapi dia juga manusia. Tetapi dia tidak melakukan pekerjaan seperti Tuhan kalau dia sedang di dunia, di bumi seperti Berarti saya tadi. berarti Tuhan kosong. Bukan kosong tapi berdiam dulu, tidak melakukan keilahiannya. Oh, berarti Ketika keilahiannya dia vakum. dia Berarti bekerja keilahian sebagai dalam sebentar, Bu. Keilahian dalam dirinya itu vakum. vakum untuk Nggak sementara berfungsi. karena dia melayani. Tapi Sebagai- kenapa dia mengaku Tuhan? Nah, ya karena memang sebenarnya dia Tuhan, Abang. Contoh, Tapi Tuhannya nggak berfungsi. saya tadi kan saya udah Gimana bilang sih sama ibu? Abang. Ibu, aduh ribet Saya loh bilang ibu. sama Bu, Abang kan, kok saya jadi kan ibu hidup rumah hidup tangga. ibu kok ribet banget ya Bu ya? Kenapa ribet? Makanya Abang bingung karena Abang tidak mengimani. Bukan saya bingung Bu, ibu kasihan. Nah, bukan, saya tidak kasihan Bang. Buktinya saya bisa jawab Abang. Nah, Oh, gini iya, saya iya. bilang. Ya, Contoh silakan, Bu. orang memanggil saya, Bu, Ibu kerja kantor ya? Tapi saya sedang di rumah. Tetangga saya bertanya, kamu kerja Oke. kantor ya? Iya. Saya bisa mengakui memang saya kerja kantor. Walaupun saat ini saya sedang di rumah, dia tanya. Enggak. Nanti saya baru di kantor, baru saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai Oke, wanita. baik. Hakikat ibu di rumah, di kantor, hakikat ibu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai saya. Sebagai ibu di kantor, ibu di rumah, ibu di pasar, hakikat ibu sebagai apa? Hakikat saya manusia lah. Manusia, baik. Waktu Yesus di bumi hakikatnya sebagai apa? Ya hakikatnya sesungguhnya adalah Tuhan. Tetapi dia melakukan pekerjaan dia. Dia punya misi. Loh, Punya kok jadi ribet Bu? Satu kata aja Bu. Saya nggak nanya misinya, deringin dulu Bu ya. Saya nggak nanya misinya apa, dia mau ngapain. Saya nanya saja, Yesus, anaknya Bunda Maria ini hakikatnya di bumi sebagai apa? Hakikatnya dia itu adalah Tuhan. Tuhan. Stop aja udah. Oke. Nah, oke. Jadi hakikat Bunda Maria dan hakikat anaknya berbeda, betul? Betul. Betul. Bunda Maria hakikatnya manusia, anaknya hakikatnya Tuhan, betul? Kan dia bukan hasil hubungan intim. Iya, saya nggak nanya itu. Ah itu biar tahu. Saya tahu. Terlalu pendek dong, nanti Saya orang tahu. nggak Jangan ngerti. dipindahin dulu ke situ. Hakikat Bunda Maria adalah manusia, Ya. hakikat anaknya adalah Tuhan, betul? Iya. Oke, berarti antara Bunda Maria dan anaknya berbeda hakikat, betul? Beda. Kan dia hasil Roh Kudus. Dia bukan hasil hubungan intim. Lo kok kemana-mana sih Ibu? Hmm. Saya mempermudah, jangan dipersulit atau Bu? Enggak, saya mempermudah juga. Saya ulang ya, ini mau diteken, dengerin ya. Hakikat Bunda Maria manusia, hakikat anaknya namanya Yesus Tuhan. Deal, Iya, ada Roh Kudus deal, dia. deal, Deal. diteken ya. Iya. Oke, artinya Bunda Maria merawat Tuhan, betul? Ya. Dalam Bunda wujud Maria manusia, menyusui Tuhan. Dalam bentuk manusia. Ntar dulu. Kau Ya. udah deal, jangan dirubah lagi. Iya, Jadi nah, Bunda kan Maria, ada Bunda Maria menyusui Tuhan, betul? Iya, dalam wujud manusia. Lo kok ada manusianya lagi, hakikat Tuhan kok? Lah, kan tadi saya udah bilang, Bang. Ibu kenapa jadi kalau dia lemah lu pindah jalur? Kan pindah jalur, dia tuh. Dia dengerin Bu ya, saya ulang lagi nih, saya ulang. Hakikat Bunda Maria manusia, hakikat anaknya ya Tuhan, betul?
Nah inilah resikonya kalau lu pakai Yohanes 13:13. Mendingan tadi ikuti arahan Banyuma bahwa di situ original teksnya adalah Maran atau Yunaninya adalah Kurios, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena ada penambahan kata ha di kata Tuhan oleh Leekdekker orang Belanda ini, sehingga LAI ikut-ikutan. Padahal LAI sebenarnya menerjemahkannya harus jujur. Mestinya di sana Kurios, bukan Tuhan. Makanya tuh kalau dikasih tahu, ibu jangan ngeyel itu loh. Loh, kok jadi abang lebih tahu agama kami daripada kami? So tahu abang. Ya original teksnya apa bu? Ya, lah. Kok jadi abang langsung tahu? Maksa abang nih, maksa Nggak supaya saya maksa bu, kita Jadi, edukasi abang kok mau nggak mau ya bu ya. Lah, ibu yang bener dong, Bapak. Ya saya bawa ibu ke Yohanes 13:13, ibu juga pusing. Ya udah, kayak nggak pusing. Memang dia Tuhan. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. Tuhan. Jadi anak Bunda Maria merawat Tuhan. Bang, Nah. ada tertulis di Alkitab. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Manusia lagi, manusia. Oke, apakah manusia itu Tuhan? Dengerin dulu bu, apakah dia Tuhan tapi wajahnya manusia? Dia Tuhan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan, tapi wajahnya rupanya mengambil rupa seperti manusia. Oke, apakah waktu dia menjadi manusia dia Tuhan? Tuhan juga. Oke, baik. Artinya Yesus Tuhan. Tuhan, Oke. Yesus Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan ibunya? Ibunya itu adalah manusia, 100% manusia. Memang dia bukan Tuhan, dia itu lahir hasil hubungan intim. Kalau Yesus? Kalau Yesus dia itu bukan hasil hubungan intim, dia roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Ya. Terus waktu di dalam kandungan anaknya Bunda Maria itu Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Memang. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Ya bingung abang kan, makanya kalau Yang tidak digendong, abang dirawat. Dengar dulu. Bu, pelajari Ibu. agamamu aja. Loh. Jadi yang digendong, yang dirawat, yang disayang itu Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Waktu di zaman itu sembahan orang yang mana, Bu? Sembahan Bunda Maria. Sembahan Bunda Maria. Bunda Maria waktu anaknya kecil, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga. Yesus sebenarnya gini. Ya gimana Ibu kok jadi bingung? Bukan. Saya Ini mau sederhana, dengerin dulu Bu, sederhana ya. Waktu Bunda Maria merawat anaknya yang bayi yang Tuhan ini, Bunda Maria itu Tuhannya yang mana? Anaknya kah atau yang di surga kah? Ya. Gini loh Bang, tetap Tuhan itu Yesus Kristus itu memang ada. Saya nggak nanya itu. Diulang lah Bu. Waktu Bunda Maria sudah melahirkan Tuhan, ya Tuhan ini dibungkus kain lampin taruh di palungan. Tentu Bunda Maria mengambil dia, menggendong, merawat, menyayangi dia. Pertanyaannya, Bunda Maria itu menuhankan yang dia gendong ini atau yang ada di surga? Yang ada di surga itu rohnya Yesus Kristus. Berarti anaknya bukan Tuhan. Anaknya Tuhan. Ada berapa tuh? Terus ada berapa Tuhan? Rohnya di surga. Ada berapa Tuhan? Tuhan kami itu satu, tapi rohnya itu ketika dia turun di bumi menjadi manusia. Ada berapa Tuhan? Gini aja Bu. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan ada di mana? Tuhan itu rohnya di surga, tapi tubuhnya di bumi. Oh, jadi Tuhan punya tubuh. Iya, tubuhnya mengambil rupa seperti Buset manusia. dah. Memang dia sengaja. Ibu ini Ibu belajar di mana ya Bu ya? Loh, itu kenyataan. Ya Bu ya. Dia mengambil Jadi tubuhnya rupa Tuhan ya Bu ya. Dia tuh Tuhan Yesus. Saya kembaliin lagi dikit Bu ya. Saya tadi permudah. Sekali lagi Bu, sebutkan siapakah tuannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? Tetap Tuhan yang sama. Sebutkan nama Bu. Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? A. Bapak, B. Yesus. Bapa di surga itu sama dengan Yesus juga, Bang. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya Bu ya. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Bapa di surga yang adalah Yesus Kristus juga. Bagaimana mungkin Bapak di surga adalah Yesus sedangkan Yesus ada di bumi?
dia mengambil tubuh rupa sebagai manusia, tapi rohnya kan di surga. Kalau dia Bagaimana datang mungkin sebagai rohnya di manusia, surga? bisa melihat dia. Bagaimana mungkin rohnya di surga dia memanggil rupa manusia? Berarti rohnya di surga turun. Lah, Bapa di surga itu bentuknya roh. Nah, Kalau terus Yesus Kristus di bumi bentuknya manusia, tapi dia adalah Tuhan. Mungkin bagi Tuhan, Bang. jadi roh Bapak di surga masuk kandungan. Loh iya, Berarti Bunda Maria mengandung Sang Pencipta. iya, tapi melahir sebagai manusia. Loh, kok Sang Pencipta yang dikandung, kok yang dilahirkan manusia, kok berubah dalam kandungan ya? Oh, saya bilang kan ada ayatnya Bang Hendy. Memang Tuhan kami itu turun ke bumi mengambil rupa seperti manusia, lahir melalui kandungnya Maria, bukan hasil hubungan intim tapi rohnya yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Bingung kalau nggak imami Bang Hendy, makanya Iya, iya, Buset. Lanjut lagi Bang Juma, ini ya Ibu ini sudah nyaman dia sama saya. Udah nyaman Ampun saya Bang, lanjut. Ampun ya. Tapi udah nyaman dia tadi. Nyaman dia. Artinya apa? Ibu kadang-kadang jujur, kadang-kadang kemakan omongannya sendiri. Saya bikin nyaman kemakan. Memang Yesus Kristus itu Tuhan. Walaupun oke. dia dalam bentuk manusia, dia Tuhan. Walaupun dia roh di surga, Aku tetap mau Tuhan. tes logika Ibu. Yang Makanya, menciptakan manusia, logika, siapa, Bu? Bang Hendy. Menurut Ibu, Bu, entar dulu, Bu. Siapa? Menurut Ibu yang menciptakan manusia siapa? Tuhan itu juga. Siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus juga. Oh, berarti Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. ya, Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. ya. Buset Ibu dah. kandungnya kan dalam bentuk apa dulu? Kan Yesus ke rahimnya itu sebagai roh, bukan Ibu hasil kira-kira hubungan sehat Maria. nggak sih kalau anak kandung Sehat. menciptakan ibu kandung? Sehat nggak sih, Ya, Bu? sehat, Sehat ya. sehat. Terus ibu kandung mengandung yang menciptakan dia. Lah kan saya udah bilang dia Buset itu ibu dah. perantara, bukan hasil hubungan Ampun intim. saya. Kenapa selalu bilang Saya begitu? sidik, ampun saya. Nah, itu makanya. Ibu waktu Bisa Yesus di berkelamin, surga Bang. ini, Ibu waktu Yesus udah di surga udah terangkat dan Bapak ini yang ada di surga ini Bapak atau Yesus? Kalau setelah Yesus terangkat, Ya, ya Yesus juga. Yesus juga. Berarti yang di dalam Markus 14 nomor 62 di Cipex. Mana? Coba kita baca. Nah, baca Bu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus hanya sebagai manusia, tak pernah menjadi Tuhan. Dari Nih, dia pun disebut- lahir, bentar Bu. Dari dia pun lahir sampai dia mati pun dia terangkat gak jadi Tuhan. Yang menjadikan dia Tuhan itu, sebentar ya Bu, nanti Ibu jawab sekalian. Yang menjadikan Tuhan dia itu, yang menjadikan dia itu Tuhan, Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 ya. Nah, tetapi setelah kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3:26, bohong kata Paulus. Kenapa saya katakan bohong? Bentar dulu Bu. Yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32. Yesus tak bangkit sendiri. Allah yang membangkitkan Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3:26, Allah membangkitkan hambanya. Ternyata dibangkitkan pula sama Allah, tapi cuman hambanya. Dan ini Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, Yesus. Nah, terus yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32 Allah. Nah, terus kita lihat di Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Jadi ternyata di dalam Roma 14 nomor 9 kata Paulus, Yesus itu menjadi Tuhan, mati bangkit menjadi Tuhan, tetapi bohong. Tetapi bohong dalam artian apa Bu? Ini di dalam Kisah Para Rasul menceritakan bahwasanya ini membangkitkan hanya jadi hamba, bukan Tuhan. Oh, Nah. kita baca dulu. Mana yang Kisah Para Rasul mana yang di salah mana? ini? Salah Kisah semua Para atau Rasul. bagaimana? Kisah Para Rasul di berapa ya? Kisah Para Rasul 3:26. 3 ayat 26. Iya. Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah, ya benar ya? Ya, baca aja. Nah, ini Kisah Para Rasul 3 ayat 26, benar? Iya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu.
supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, memang di sini dikatakan dia itu membangkitkan hambanya. Hambanya itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus kan. Ketika dia di bumi itu, dia itu begini, rohnya kan Allah Bapa, tubuhnya itu kan Yesus Kristus yang disebut anak dan juga hambanya. Karena ketika Yesus Kristus di bumi, dia kan tidak melakukan keilahiannya, dia tidak bisa melakukan keilahiannya sebagai Tuhan karena dia berperan sebagai manusia. Supaya manusia ini mengenal Yesus itu turun ke bumi itu menebus dosa. Tujuannya berarti Yohanes 13:13 gagal. Benar, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Nah, itu kemakan omongan sendiri kan? Kemakan omongan sendiri lagi. Bukan, jelas dulu. Tetapi yang bilang membangkitkan itu, dia itu bilang dibangkitkan hambanya itu adalah karena saat itu Yesus itu sebagai manusia. Jadi Allah Bapa, roh yang di surga itu menyebutnya seperti ini. Seperti Ini apa? hanya sebutannya aja. Hambanya itu kalau dia huruf besar itu adalah Tuhan sendiri. Makanya lihat di situ tertulis hurufnya huruf Ya, besar. sekolah lebat lah. Ibu, situ sudah jelas. Paulus mengatakan bahwasanya bangkit menjadi, tapi tidak, ternyata tidak gitu loh, Bu. Jadi poinnya di sini, Bu, ya maaf kata ya, orang-orang zaman now atau orang gila sekalipun tahu bahwa tidak ada yang pantas dianggap sebagai Tuhan jika dia pernah mati. Lalu dibangkitkan pula dari kematiannya oleh Tuhan lain. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Tuhan siapa yang membangkitkan Yesus? Tuhan atau bukan yang membangkitkan Yesus ini? Tuhan Yesus Kristus itu juga yang bangkit. Gini loh. Makanya Bu, tadi yang membangkitkan Yesus itu siapa? ini yang saya sedang mau bilang. Yang membangkitkan Yesus itu adalah sebenarnya dia sendiri, adalah Tuhan. Kenapa kalian bingung? Di mana Allah Bapa? Coba Ibu tunjukkan data di mana Allah Bapa mengatakan dia itu Yesus. Yaitu Yesus gimana? Mana Allah Bapa mengatakan Allah Bapa yang mengutus dia ini, Yohanes 17 nomor 3, engkau satu-satunya Tuhan yang benar ini mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus. Mana, Bu? Coba Ibu tunjukkan data ke saya. Silakan Pak Noel Laundry apabila Bapak mau menanggapi, membantu saudaranya. Silakan. Ibu ini kemakan omongannya sendiri loh. Dibikin nyaman ya nggak nyaman. Serba salah Bu, udahlah Bu, serba salah Ibu ini. Memang berat resikonya menuhankan anak